Selamat sore semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Ridho Revisi. Saya akan membacakan satu berita menarik dari media online Sakura.com. Berita ini diterbitkan hari ini. Di saat saya membacakan ini sudah diterbitkan sejak 7 jam yang lalu. Berarti hari ini tanggal 8 Maret tahun 2021. Judulnya begini: Mahkamah Konstitusi bisa putuskan pasangan calon peraih suara terbanyak kedua dilantik sebagai pemenang pilkada. Ini penjelasan. Oke, saya jelaskan ya sesuai dengan apa yang ditulis di sini. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bisa saja memenangkan pasangan calon yang meraih suara terbanyak kedua sebagai pasangan calon terpilih dalam pilkada. Hal ini bisa terjadi jika terbukti ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, atau biasa orang menyebutnya TSM. Hal demikian atau hal ini diungkapkan mantan hakim Mahkamah Konstitusi Marwarar Siahaan sebagaimana dilansir tribunnews.com Minggu 7 Maret tahun 2021. Tentang putusan sampai kepada diskualifikasi dan paslon yang memiliki suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai paslon yang dilantik tetap dimungkinkan, kata Marwarar. Walau demikian, kata Marwar, untuk sampai pada keputusan tersebut, Mahkamah harus memeriksa kinerja Bawaslu. Misalnya, apakah ada kemungkinan bahwa Bawaslu tidak bekerja tidak sesuai dengan aturan. Kemudian MK perlu menguji pilkada yang terdapat pelanggaran hukum pemilu soal TSM. Jika pelanggaran TSM terbukti, kata dia, Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan pasangan calon yang ditetapkan meraih suara terbanyak pertama untuk didiskualifikasi dan kemudian menetapkan paslon pemilik suara terbanyak kedua dilantik sebagai pemenang pilkada. Lanjut Marwar. Marwar menambahkan, Mahkamah Konstitusi juga dapat menyatakan pemilihan ulang jika perolehan suara paslon yang didiskualifikasi tidak berbeda jauh. Mekanisme pemungutan suara ulang bisa terjadi ketika jumlah paslon lebih dari 2. Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan pasangan calon yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU didiskualifikasi dan menyatakan pemenang kedua yang dilantik, atau jika suara pasangan calon di luar diskualifikasi tidak berbeda jauh, namun dapat menyatakan dilakukan pemungutan suara ulang di luar keikutsertaan paslon yang didiskualifikasi, ujar dia. Selain itu, lanjut Marwar, adanya indikasi kecurangan juga menjadi pertimbangan mahkamah ketika menerima perkara sengketa pilkada yang selisih suaranya melebihi syarat ambang batas. Dia mengatakan syarat ambang batas tersebut, saya ulangi, dia menyatakan syarat ambang batas sendiri telah mendorong pasangan calon untuk mengejar selisih suara yang menjamin kemenangan mereka tidak bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi. Jika ada petunjuk awal yang ditunjukkan dalam bukti-bukti yang menjadi lampiran pemohon, MK
akan menunda sikap tentang ambang batas setelah memeriksa pokok perkara untuk melihat benar atau tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran, termasuk yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan. Pungkas Marwar. Dilansir dari tribunnews.com dalam pemberitaan Minggu 7 Maret 2021 dengan judul "Mantan Hakim MK sebut pasangan suara terbanyak kedua bisa menang dalam pilkada". Baik, terima kasih. Jadi intinya begini. Mahkamah Konstitusi bisa saja memutuskan atau mendiskualifikasikan pasangan calon pemenang dan melantik atau melantik pasangan calon pemenang kedua dalam satu wilayah atau dalam satu daerah. Seperti di Melaka, bisa saja Mahkamah Konstitusi itu menetapkan atau mendiskualifikasikan pasangan calon Dr. Simona SHMH dan Luis Lukita Olim. Lalu bisa juga pasangan calon yang memiliki suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai pasangan calon yang dilantik tetap dimungkinkan. Ini kata Marwan, mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Inti dari berita ini adalah semua kemungkinan bisa terjadi. Hakim bisa saja memutuskan untuk memenangkan pasangan calon Dr. Stefanus Bresseran dan Wandelinus Taulim. Bisa saja. Semua kemungkinan bisa terjadi. Tapi intinya adalah semua itu apabila bisa dibuktikan. Jika para pengacara, saksi, dan pihak terkait dari pemohon bisa membuktikan bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum, melakukan kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, maka bisa saja Mahkamah Konstitusi menetapkan pasangan calon pemenang kedua dan mendiskualifikasikan pasangan calon dengan suara terbanyak. Intinya yang tadi, semua bisa saja terjadi jika hal itu bisa dibuktikan. Tapi kalau misalnya tidak bisa dibuktikan, apakah Mahkamah Konstitusi atau musyawarah para hakim dapat memutuskan dan menetapkan pemenangnya adalah pasangan calon pemenang kedua dalam Pilkada Melaka tahun 2020? Inti dari mantan hakim yang ada dalam berita ini itu yang tadi, semua bisa saja terjadi jika terbukti. Kalau tidak terbukti, ya tidak mungkinlah Mahkamah Konstitusi dalam hal ini para hakim memutuskan hal yang belum bisa dan tidak bisa dibuktikan. Jadi, publik, masyarakat, seluruh Kabupaten Melaka, kita tetap menghargai keputusan yang nanti diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita tetap melanjutkan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan segala aktivitas kita sehari-hari sambil menanti keputusan. Semua ini demi kelanjutan kita, demi kebaikan dan kemajuan rakyat Melaka tercinta. Jangan terlalu membangun opini yang menyesatkan dan jangan sering mencela atau membuli satu sama lain. Saling membuli yang cerdas boleh,
tapi membuli yang konyol, membuli yang tidak terjelas, tidak perlulah. Berita ini cukup menarik para pembaca. Terdata di sini sudah dibaca 2146. Menarik artinya. Tapi inti dari berita ini menurut pandangan saya adalah semua kemungkinan bisa terjadi jika terbukti dan bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, jangan terlalu bermimpi, jangan terlalu berharap, karena negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang mentaati segala macam proses hukum dan mentaati segala macam keputusan yang bersifat hukum. Baik, terima kasih. Semoga penjelasan singkat ini bisa mencerahkan pemikiran kita. Satu pesan saya, semua bisa terjadi. Kemungkinan dan peluang itu pasti ada. Namun yang pasti adalah semua harus bisa dibuktikan. Cinta saja harus dibuktikan. Sorry, itu hanya guyonan saja. Tapi poin pentingnya adalah itu. Semua harus bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, itu namanya siluman. Dan siluman tidak bisa dibuktikan. Sejak kapan Anda melihat siluman? Dan siluman tak terlihat, bahkan mungkin tidak ada siluman. Oke, selamat sore. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Mari kita menanti keputusan Mahkamah Konstitusi untuk raih Malaka tercinta ini. Hormat.